Persiapan Pilkades serentak membutuhkan komitmen bersama-sama agar Pilkades berjalan lancar dan kondusif di masa pandemi ini. Untuk memastikan persiapan Pilkades benar dilakukan, Komisi A DPRD Pati melakukan sidak ke sejumlah desa di Kecamatan Juwana. Seperti yang terlihat, Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo yang memimpin langsung sidak di Desa Pakuwon dan Desa Kebon Sawahan terkait persiapan pelaksanaan Pilkades serentak 10 April 2021. Nampak masih kurang cukup sarana maupun prasarana untuk penerapan protokol kesehatan menjelang pemilihan kepala desa. Sidak ini juga menindaklanjuti informasi bahwasannya desa tersebut belum menetapkan APBDes. Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo menegaskan, pihaknya memberikan waktu penyelesaian penetapan APBDes dalam seminggu. Jika tidak kunjung menetapkan APBDes, maka pihaknya akan memanggil pemerintah desa setempat dan tata pemerintahan Sedapati agar ada penyelesaian penetapan APBDes. Bambang menambahkan APBDes ini nantinya menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan Pilkades, sehingga APBDes perlu ditetapkan. Namun demikian, jika APBDes tak juga ditetapkan, panitia Pilkades setempat mengaku siap memberikan dana talangan untuk mengganti sumber pembiayaan dari APBDes. Diharapkan setelah sidak di dua desa ini, pemerintah desa bisa memprioritaskan untuk penetapan APBDes, mengingat hal tersebut sangatlah penting untuk pembiayaan Pilkades. Ya, Pak, terkait dengan kegiatan Komisi A di pagi hari ini hingga siang seperti apa Pak ini Pak? Ya, pertama di kecamatan ya. Di kecamatan tadi kita pelayanan KTP. Karena kan seperti hasil rapat kerja dengan Capil, kan kemarin mulai tahun kemarin kan sudah pelimpahan pencetak KTP kan ada di kecamatan. Ini kita pengen tahu pelayanan tempat pelayanannya di beberapa kecamatan dan memang itu kurang representatif menurut kami. Jadi nanti kita akan undang camat di rapat kerja selanjutnya. Kalau memang perlu dianggarkan. Jadi untuk pelayanan masyarakat ya rekan-rekan wartawan sudah tahu sendiri seperti apa nanti. Yang kedua, kita memang fokus di persiapan Pilkades, terutama desa-desa yang belum menetapkan APBDes. Di Kebon Sawahan tadi karena Pak Ingginya nggak tahu rimbanya. Ini Pak, Kebon Sawahan. Oh bukan, yang di sana tadi yang Pakuwon. mana? Pakuwon ya, di Pakuwon itu kan Pak Ingginya tidak tahu rimbanya, dicari-cari juga jelas alamatnya. Sehingga tadi Pak Camat sudah menyampaikan bahwa di PLT sudah ada PLT, kebetulan masa APB-nya sudah habis dan segera akan diselesaikan APBDes-nya. Ya kita tunggu sampai tanggal berapa tadi janjinya, kalau enggak ya kita ambil langkah-langkah untuk memanggil Kapem dan jajaran UPD yang terkait untuk mengambil langkah-langkah yang strategis. Termasuk di Desa Kebon Sawahan ini karena sampai bulan ini kan APBDes belum ditetapkan. Dan perangkatnya juga tinggal 5, enggak banyak yang kosong belum terisi. Ya karena memang terkendala aturan, kalau tidak ada PPD-nya tidak bisa ngisi Pak, tidak bisa ngisi perangkat. Karena salah satu syarat kan memang ada persetujuan PPD. Pak, kalau untuk tadi dalam rangka persiapan Pak, ini udah ada pendaftaran, itu tadi biayanya seperti apa tadi Pak? Untuk pembiayaannya seperti apa? Pembiayaannya sebetulnya kan dari bersumber dari APBD, kemudian APBDes dan pihak ketiga. Itu pun harus masuk ke APBDes. Gitu. Kalau APBDes-nya belum kan ya nggak bisa. Tadi disampaikan oleh panitia di Pakuwon tadi kan sementara nalangi dulu. Ya kita terbantu kesadaran panitia. Kalau nggak gitu malah repot. Kalau panitianya mundur gimana coba? Ya kan itu. Itu kan itu Pak Camatnya juga pemerintah kecamatan juga ambil langkah-langkah yang cepat itu sebetulnya.
Berarti dari camat tadi akan menyelesaikan segera mungkin Pak? Dalam waktu paling minggu ini mau diselesaikan. 1 minggu ke depan berarti Pak? Iya, Minggu depan. diselesaikan. Pak, kalau untuk terkait dengan ini Pak, apa protokol kesehatan Pak nanti seperti Ya, apa? tadi kelupaan tidak saya sampaikan, tapi sudah ada di Perbup. Di Perbup yang baru itu kan menindaklanjuti Permendagri tentang pemilihan kepala desa serentak dengan protokol COVID. Itu sudah ada tertuang di Perbup 88. Coba nanti di browsing ya teman-teman wartawan ya. Berarti nanti untuk apa protokol kesehatan berarti wajib Pak tiap desa. Wajib. Dan itu anggarannya dari mana? Bisa diambilkan dari DD. Itu sudah ada surat edaran Permendes juga sudah. Bisa diambilkan penganggarannya dari DD. Jika tidak dilakukan Pak, apa ada sanksi yang nanti sanksinya? Untuk itu saya belum bisa statement karena saya aturan pastinya belum baca secara lengkap ya. Gitu ya. Oke ya. Cukup. Siap. Sementara itu, Bupati Pati selaku kepala daerah berkomitmen untuk mempersiapkan sebaik mungkin pelaksanaan pilkada serentak ini, di mana pihaknya akan terus memonitor perkembangan terkini menjelang hari pelaksanaan, termasuk akan melibatkan DPRD Pati untuk mengawasi dan mengevaluasi pra-pilkades pada 10 April mendatang. Masih ada 3 desa yang belum menetapkan APBD dan sampai sekarang pantauan ini kalau sudah bikin kita tidak tahu benar atau enggak. Yang jelas baru diselesaikan seperti bulannya kemarin kita tunjuk ke LT karena kadesnya nol. Ya. Jadi nanti tidak ada kendala lagi. Kita sudah bisa PLT itu sudah bisa menetapkan APBD karena keputusannya adalah keputusan DPD. Kemudian yang kedua adalah tidak ada masalah ya, ya. Yang kedua adalah Sumber Mulya Winong. Nah, Sumber Mulya Winong. Ini ribut terus di sana. Mergo antarane musuh bebuyutan lawannya tahun 6 tahun yang lalu enggak lawan sekarang ini antara mantan atau mantan sama. Jadi akhirnya juga terpengaruh. Ada MJ, ada KPJ, ada PBD dan lain-lain. Pak Camat harus bisa menyelesaikan, bisa mengurai persoalan ini. Ya, nggak ada yang sulit ya buat APBD karena bagaimanapun juga Pak Kades ini masih menjabat. Kalau toh misalnya ketuanya atau yang lain nggak mau, di situ kan sudah ada aturannya. Ya, dari jumlah yang ada dibuat lah itu. Kalau pimpinan kolegial kolektif tidak harus ketuanya. Kalau ketuanya nggak benar yo, pimpinan yang lain buatkan berita acara. Kemudian yang ketiga adalah gaduh jero sekolilo. Ini mana Pak Camat belum itu. Nah ini 3 karena pada dasar untuk menetapkan biaya pilkada adalah APBD. Jadi nanti minta tolong 3 ini karena yang lain sudah tanda tangan sudah tanda tangani itu yang sudah terverifikasi ada 103 yang sudah mengajukan, yang 50 desa ini belum diverifikasi, yang lain ini bantuan keuangan ini. Karena kalau nanti terlambat, kita kan kejar waktu sebulan itu semua untuk pilkada ini cepat sekali. Jadi oleh karena itu
desa-desa yang jangan hanya percaya di perintah Pemda Jawi, ini Pak siap, ini Pak siap. Hanya itu dipantau, kalau perlu kumpul ke tunggu ini kesulitannya di mana? Itu saya yakin bisa. Ya. Jadi saya yakin juga nggak sulit-sulit ngomong sing misalnya ya rodo apa itu temperamennya itu agak naik ya didekati jadi nggak usah ngomong penting berkades di benaman berlancar. Jadi kuncinya adalah ada di penganggaran APBD dan bantuan keuangan kita sudah menyiapkan. Kalau tak kurang, tapi sudah ada solusi. Tidak semuanya harus dilelangkan. Kalau memang sudah ada pihak ketiga ya sudah, karena ada 1-2 yang mungkin nanggung. Terus ada yang usia lagi calon yang lebih dari 5. Nah, ini khususnya di Ayen, ya, Pak Ayen sama Mas Boyoso ya. Jadi itu Mas Boyoso yang calonnya lebih dari. Kalau Ayen ini katanya calonnya 8, bener Pak, Besaki. Belum. Ya, tapi mudah-mudahan Pak kemarin katanya infonya itu 8 atau berapa. Kalau Mas Boyoso mana Pak? Itu Pak, yang Mas Boyosonya ya. Aceh, ayo Aceh lo baru 2. Itu rencananya juga lebih dari 5. Nah itu nanti dengan kan sudah ada mekanismenya. Nah itu nanti kita siapkan lah soal tidak terlalu sulit. Jangan sampai kita buat soal malah nanti lalu kabel nanti. Ya, tapi untuk direngking kan, nilai dhuwur jadi kita ini sekalipun saya dari yang hasil di lapangan, hasil dari laporan, kemudian pengecekan di lapangan, saya sampaikan kepada penjenengan evaluasinya semacam ini. Nah, penjenengan yang menindaklanjuti di lapangan bagaimana? Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Pati akan melaksanakan pilkada serentak pada 10 April 2021. Dari 401 desa yang ada di Pati, sejumlah 219 desa akan mengikuti pilkades. Karena masih dalam situasi pandemi, DPRD Pati melalui Komisi A mendorong agar pelaksanaan pilkades tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Oksa Nurajai, Simpang 5 TV melaporkan.